pada saat gelisahnya udah memuncak pasti ujung-ujungnya pasti carinya Tuhan. Carinya Tuhan ya. Iya. Rahayu. Ya, teman-teman apa kabar? Kita kembali lagi ketemu di podcast. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih ditemenin sama Mbak Dwi dan Bu Dewi. Mbak Dwi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Dewi apa kabar? Bahagia. Itu penting, bahagia. Hah? Lemes banget. Siapa? Saya? Aduh. Apa ya lemes ya? Nah, gitu. Ya, kita sekarang masih ngobrol wilayah Jawa Tengah ya. Iya. Tepatnya sekarang ke wilayah Dieng. Di situ ada makam ya, Sesalomani itu cerita perjalanan awalnya seperti apa sih? Kalau beliau kan awalnya aku diajak juga sama Mbak Dwi kan Mas Dion. Pas kesana kok kayak disuruh mampir dulu gitu ya. Sebelum itu Mbak Dwi pernah ke situ belum? Sebelumnya aku belum pernah ke makam itu. Jadi sekitar sebelum itu kok ada harus dimampirin gitu. Terus harus ada yang dikunjungin lah gitu silaturahmi ya. Pas ngeliat gapuranya itu Syekh Abdullah Selomani, tapi ada juga yang mengatakan beliau itu Syekh Abdullah Selomani karena bahasa ejaan ya? Ejaan Jawa ya. Nah, pas kita ziarah itu, jadi makamnya itu ada di atas bukit. Jadi kalau kita di sana itu posisinya itu seperti paling tinggi lah daripada rumah di sekitarnya. Oh, jadi harus naik dulu, naik anak tangga dulu. Iya, harus naik anak tangga. Karena pemandangannya bagus banget ya, Mbak. Pemandangannya bagus banget. Pasti. Tempatnya sejuk Dan yang pasti dia memang tepat di atas satu bukit gitu. Jadi memang di kiri kanan itu tidak ada bangunan lain. Gitu. Kan dari cerita nih katanya Sesalomani ini maksudnya yang menggali makam Sesalomani ini kan beliau itu Gus Dur ya. Jadi dulunya itu adalah makam umum. Makam umum jadi hanya makam-makam biasa begitu. Terus yang menemukan awalnya ya Kanjeng Gus Dur gitu, di sana. Akhirnya sama beliau diperbaiki gitu, dan Kanjeng Gus Dur itu sering banget ke situ ziarah. Katanya setiap 2 bulan sekali beliau ziarah ke situ ya. Mungkin bisa lebih sering, dan seringnya malam. Beliau tuh kalau nggak salah seringnya malam. Berarti nggak banyak masyarakat yang tahu juga kali kalau beliau datang ke situ. Awalnya nggak tahu, tapi terus akhirnya setelah dan konon infonya itu sebelum beliau menjabat jadi presiden. Oh, sering ziarah ke situ. Iya, gitu. Tapi pada saat menjabat juga masih kadang-kadang suka berkunjung juga kan. Iya. Dan kalau ke sana nggak rame-rame, beliau tuh paling hanya berdua gitu. Nggak rame-rame. Jadi nggak banyak orang yang tahu, sampai pada akhirnya Kanjeng Gus Dur ini bilang sama penduduk situ, kalau kalian mau diberkahi sama Mbah Mas Sesalomani, dibangunkan rumahnya, makamnya itu. Iya. Gitu. Kayak dipugar lah, dirapihin gitu ya. Iya, jadi nanti ini desa Kalilembu ini kan nama desanya Kalilembu. Desa Kalilembu ini nanti bisa akan menjadi makmur berkah gitu. Desa yang penduduknya terkaya di Jawa Tengah gitu infonya. Tapi terbukti sekarang ya. Iya, walaupun rumahnya biasa-biasa aja ya Mbak ya, tapi masyarakatnya hidupnya nggak kekurangan. Mungkin dari hasil tanamannya segala macam itu lebih inilah ya. Dan katanya ceritanya beliau ini Sesalomani ini masih ada keturunan dari Sunan Ampel ya. Iya, ada keturunan Sunan Ampel, dan ada cerita juga ada darah dari Mojopahit juga gitu. Dari Mojopahit, dari jalur Brawijaya 5. Aku iya. Tapi kemungkinan ada keturunannya yang menikah dengan menjadi salah satu istrinya Sunan Ampel, sehingga beliau itu hadir lah gitu, maksudnya akhirnya pada saat sama posisinya sama yang cerita tadi tentang Joko Tingkir sama Raden Patah. Jadi
ada misi untuk menyebarkan Islam kalau saya Salomanik ini ke Tanah Dieng. Oh iya benar. Gitu. Kalau aku lihat ya waktu pertama masuk itu, sebelum kan dari jalan utama itu kan ke kanan kalau nggak salah yang Mbak ya. Ke kanan. Aku kayak ngelihat kayak selaput gitu. Jadi sepertinya sih beliau itu kayak penjaga perbatasan sebelum kita memasuki Tanah Dieng gitu. Oh, iya. Karena posisinya sebelum masuk dari kawasan Dieng sendiri ya. Iya ya posisinya gitu sebelum, ya. Sebelum masuk. Iya, jadi sebaiknya buat teman-teman nih yang mau berkunjung ke Dieng, yang perlu nunggu dulu lah ke makam beliau gitu ya. Jadi kita dapat silaturahmi dulu. Jadi bukan selain hanya jalan-jalan, tapi dapat berkah, manfaat, gitu kan. Iya, dapat berkah. Siapa tahu doanya dijawab. Iya. Karena itu kan udah nyata, almarhum Gus Dur menyampaikan kalau kamu warga desa situ mempugar bikin lebih baik makamnya beliau, akan menjadi desa terkaya kan. Iya. Ya kan teman-teman sendiri juga tahu ya apa yang petua disampaikan Gus Dur itu pasti terjadi gitu. Nah kalau aku sih melihatnya gini kan, karena Kanjeng Gus Dur kan bilangnya bangunkan rumah untuk beliau. Ya. Kalau secara metafisiknya menurut aku masih nyata gitu, masih hidup gitu. Ya makanya dibangunkan pasareannya itu berupa rumah, dan rumahnya pun nggak kecil dan terawat gitu ya. Iya, pasti bagus, rapi lah ya. Iya. Dan ini layak banget buat ini. Nah, kebetulan waktu itu kan kita ketemu sama Mbak Dul ya. Di sana. Jadi beliau ini sudah 4 tahun tinggal di salah satu kamar di bawah masjid, di bawah makam. Beliau itu 24 tahun jalan kaki keliling Nusantara. Akhirnya dapat petunjuk, diminta untuk tinggal dulu di situ dan sudah 4 tahun ini. Jadi menurut beliau, Syekh Salomanik ini salah satu murid dari Mbah Kolodite. Mbah Kolodite ini adanya di Puncak Dieng. Jadi kurang lebih itu kita perjalanan 3 jam kalau mau ke makamnya Mbah Kolodite yang konon menurut aku juga beliau masih hidup juga gitu. Dan Syekh Salomanik ini adalah salah satu muridnya Mbah Kolodite. Jadi siapa aja yang rambutnya gimbal itu dipastikan keturunannya dari Mbah Kolodite yang ada sejak abad ke-3 masih. Oh berarti yang sampai sekarang sering ada acara di Kultur Festival itu anak-anak rambut gimbal berarti keturunan dari beliau? Iya, Mbah Kolodite. Oke, menarik banget ya. Jadi beliau ini kan ke Dieng ini kan memang menyiarkan agama Islam. Berarti selain menyiarkan, beliau itu belajar juga sama Mbah Kolodite ini. Iya, secara metafisiknya. Kalau Mbak Dwi sendiri pada saat ke sana yang kalau pas ke Mbah Salomanik ya, kebetulan kan pertama juga aku ke situ tuh gitu. Dia seperti makam wali pada umumnya gitu, cuma di sana lebih tenang aja gitu. Karena kan nggak rame ya. Kalau mungkin karena belum banyak yang tahu juga gitu. Pas kita ke sana nggak rame. Oh gitu. Pas kita udah dari sana ada bis yang datang. Oh gitu ya. Iya, bis kecil ya. Karena kabarnya kalau pas haul juga itu penuh sampai ke depan-depan itu. Haulnya setiap bulan Januari ya kalau disampaikan sih katanya. Informasinya kayak gitu. Menarik banget. Berarti berkah ya datang ke sana pas dikasih sepi itu kita husu berdoanya. Iya pasti lah. Memintanya lebih lama gitu kan. Dan banyak itu kan kalau caleg-caleg yang mau ini pokoknya untuk kedudukan. Pamit dulu, izin dulu lah. Oh ziarah dulu ke situ ya. Minta restu ya. Karena konon ceritanya Gus Dur itu 4 hari sebelum pemilihan presiden beliaunya justru di sana. Oh. Iya. Tersembunyi ya, nggak banyak orang tahu. Bener. Karena kan yang banyak orang tahu ini kalau di Pulau Jawa itu ya saya 9 wali inilah. Wali Songo ya. Wali Songo. Mungkin kalau saya Salomanik hanya beberapa yang tahu, khususnya kan kalau sekitaran Wonosobo Banjarnegara itu kan sebutannya Jawa Selatan ya. Jawa yang agak ke selatan ya. Mungkin dari daerah situ aja lah yang tahu saya Salomanik. Ya mungkin kalau orang dari luar tahu mungkin disampaikan kalau ini yang menemukan Gus Dur apa segala macamnya. Karena Mbak Dul cerita kan, karena Mbak Dul juga di pesantrennya mantan Kanjeng Gus Dur juga. Jadi kalau ada orang yang ke pesantren itu menanyakan tentang Kanjeng
kematian Gus Dur pasti diarahkannya ke Badul, ke makam Syekh Salomanik gitu. Jadi biasanya hanya rekomendasi aja tuh. Di situ kalau kita lihat di Google kan juga beritanya nggak begitu Pak. Iya benar. Jadi cukup membantu ya. Iya. Adanya Mbah Dul di sana kita dapat informasi banyak. Jadi karena jadi pakunya lah Mbak Dul di situ ya. Iya, buat yang juru kunci di situ. kuncinya ya. Iya, cuma memang beliau kan nggak banyak bicara dan beliau setiap malam memang poso melek di situ gitu. Poso melek dan sering jalan kaki kalau Selasa Kliwon. Berarti kan kalau secara silsilah keturunan dari Sunan Ampel ya beliau ya. Iya, ya, yang penting intinya kalau teman-teman mau ke Dieng, baiknya ziarah dulu ke situ. Ziarah aja ke situ ya. Yang Muslim atau punya kepentingan. Iya, kalau punya kepentingan ya nggak apa-apa lah. Selain berbagi berkah buat Iya, kita kan ya Mbak ya. Benar. Nah, jadi Syekh Salomanik ini penampakannya itu nggak seperti syekh pada umumnya. Beliau itu seperti mirip Sunan Muria, jadi penampilannya itu seperti sederhana gitu ya? Seperti mungkin kayak Raden Saleh gitu ya, Iya. pakai baju-baju biasa, mengajarkan penduduk situ bertani, mengajarkan tentang akhlak dan moralitas yang tinggi gitu. Berarti nggak beda jauh dong dengan Sunan Muria? Iya, mirip-mirip sih. Iya kan? Itu awal-awalnya boleh nggak diceritain kedatangan beliau itu asalnya dari mana? Ada tugas apa? Memang asalnya kan berarti dari Jawa Timur. Jawa Timur. Cuma memang kan biasanya kalau kita di mukim, biasanya itu memang berdasarkan petunjuk pada Dawu gitu ya. Saya sama kayak Mbak Dul, dapat petunjuk disuruh mukim di tempat tersebut, khususnya di makam Syekh Salomanik. Sampai ada petunjuk lagi kalau suruh pindah ya akan pindah, biasanya itu kan Mbak Fanani juga sama. Selama tidak ada petunjuk pasti ya beliau tetap di situ terus gitu sebagai paku kan gitu. Cuman yang aku amazed itu adalah penampakan beliau yang sangat sederhana, sangat lembut. Pada saat kesana kan beliau hanya bilang kamu kunjungi yang hidup-hidup gitu. Makanya kalau ke sana aku sama Fanani ke Badul gitu kan, karena memang pesannya dari beliau gitu. Jadi aku nggak begitu memikirkan ke candi gitu, kayak ruhnya itu kurang gitu, karena pesannya beliau itu kunjungi yang hidup-hidup ya. Iya, entah itu metafora ya, entah apa, belum tahu juga. Ya makanya unik kan ya, kata Ibu kan dia sedikit banyak tuh sama dengan Sunan Muria ya. Dari tempat pemakamannya aja kan di bukit juga kan, Sunan Muria juga di bukit, beliau juga di bukit gitu kan, ada kemiripan juga kan. Orangnya sederhana gitu kan. Iya, orang sederhana, ngajari bertani. Ya, kalau Sunan Muria kan ngajari cara nelayan juga diajari. Iya. Kalau ini hanya bertani aja. Iya, karena di pesisir pantai dan pertanian ya, bedanya itu aja ya. Dan memang kalau diperhatikan di desa situ ya nggak ada rumah mewah, jadi memang sederhana itu benar-benar nilai-nilai yang diajarkan beliau gitu. Tapi sangat berkecukupan. Iya, ditanya mah pendapatannya besar-besar ya Mbak. Pasti. Ya mungkin karena udah dapet rasanya seperti itu, sederhana tapi semuanya berkecukupan gitu kan. Iya, artinya nilai-nilai yang diajarkan beliau itu masih hidup sampai sekarang gitu, karena penduduk situ juga aku lihat ya ramah gitu ya, nggak gimana-gimana gitu, nggak arogan gitu. Kalau di pegunungan sih memang rata-rata lama-lama karena dingin kali ya, kepalanya dingin, hatinya juga dingin ya. Iya, beda kalau kita tinggalnya mohon maaf di pesisir pantai gitu kan ya, makanya keras-keras. Kalau Bandung apa Bandung? Pegunungan bukan? Dia kan disebutnya lembah. Oh, lembah. Lembah ya. Ya tapi ya lembut-lembut juga lah kalau Bandung ya. Lembut yang mana nih? Bawang jagung. Jadi di Dieng itu kayak hasil bumi ya. Iya. Penduduk sana ada cerita juga, ada warga sana kuliah pun sampai sarjana, endingnya dia suka bertani. Pasti ya, kayaknya ya. Iya. Ya mau ngapain lagi, semuanya udah ibaratnya udah subur banget gitu tanahnya. Subur, makmur, dan orang-orangnya memang apa ya, auranya memang adem ya, bagus, kayak bukan sekedar cuaca iya. ya, kayak hati gitu.
hatinya pada adem-adem lah gitu Iya. ya. Jadi gimana kalau kita pindah? Kita ademkan hati kita ke dia gimana? Kita pindah aja. Seselo Manik punya guru, tapi guru Seselo Manik ini bukan hanya Seselo Manik aja kan muridnya? Ada yang bakal di ini? Enggak kan ya? Beliau kan sejak abad ketiga Masehi. Artinya kan itu sebelum dari kerajaan Medang. Iya. Medang aja kan udah abad ke-7 ya, abad ke-78. Karena banyak banget dari infonya itu di Dieng itu kan banyak juga wali-wali yang menetap di sana ibaratnya yang tirakat lah apalah segalanya misalnya dari zaman-zaman sebelumnya gitu kan. Mungkin yang hanya yang dimakamkan siapa tadi? Mbah Kolodite. Iya. Mbah Kolodite sama Selo Manik aja ya. Aku rasa sih masih ada, Masih tapi ada. memang tersembunyi karena makam Seselo Manik pun sebelumnya kan biasa aja seperti makam masyarakat pada umumnya gitu. Karena Gus Dur yang ngasih tahu, yang memberitahu, Iya. yang ngasih info, jadi dipugar, jadi Banyak yang tersembunyi sih di sana ya, banyak. Aku bisa bilang banyak asror-asror yang belum terungkap gitu. Ya, diungkapkan lah. Gitu. Lah namanya asror. iya. Bisa ya. Aku rasa ya Kanjeng Gus Dur juga membuka itu karena sudah dapat tunjuk kalau kayak nggak tahu aja Iya. pada makam Sesubaki. Oke, benar. Jadi kita sebenarnya punya pengalaman juga Iya. nih, ya kan? Punya pengalaman. Ada yang nggak boleh dibuka ya. Iya. Aduh, mohon Udah boleh maaf. ya. Mohon maaf. Iya. Itu cerita banget sih ya. Jadi memang kalau Seselo Manik ini yang diutamakan itu adalah akhlak dan moralitas. Ritual memang wajib, tapi dianggap ritual itu tidak berefek kalau akhlak dan moralitasnya itu nggak hidup. Nggak hidup. Berarti yang dibentuk awal sebenarnya itu dulu ya. Iya. Akhlak dan moralitas. Esensi dari beragama ada di Akhlak akhlak. dan moralitas. Jadi luar biasa sih kalau misalnya itu. Kalau melihat kejadian sekarang kan kalau kita bicara akhlak dan moralitas ya kita tahu sendiri lah ya keadaan ibu kota tuh kayak apa. Ya jadi kalau orang mau belajar spiritual, kalau itunya nggak dibentuk, terus kapan bisa Iya, namanya emang trennya ya gitu. Cuman memang kalau aku ingat kata Buya ya, kebanyakan itu orang yang belajar spiritual itu yang banyak masalah gitu. Jadi ya biarin aja orang Jakarta banyak masalah, biar dia dapat pencerahan nanti. Aduh kasian banget Pada nih. saat Jadi gak enak nih sama orang Jakarta nih. pada saat gelisahnya udah memuncak pasti ujung-ujung pasti carinya Tuhan. Carian Tuhan ya. Iyalah, masa nyari masalah lagi. Pasti nyarinya pada saat Tuhan lah. udah pasrah, udah nggak mampu lagi kan. Dan Korea hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Aduh. Kembali ke Mbak Kolodite nih Mbak. Iya. Kan beliau kan hidup di di abad ketiga ya. Artinya ketika beliau sebagai guru rohani atau sebagai mursyid itu kita sudah nggak bicara soal fisik ya atau konteksnya apa nih? maksudnya kan dari zaman abad ketiga sampai ketemunya Mbah Abdullah Selo Manik itu kan Iya. ada rentang waktu yang sangat jauh. Islam gitu. belum masuk Iya. kan gitu ya. Ya artinya memang yang dipelajari itu ya sebagaimana kita tahu sebenarnya tauhid itu kan asal muasalnya dari Nusantara. Sebenarnya kalau kita mau menggali itu justru ketauhidan yang paling kuat adalah dari Nusantara. Nah, menurut aku Mbak Kolodite adalah salah satu guru tauhid yang kuat. Iyalah. Makanya sebenarnya aku penasaran banget pengen ke makamnya Mbak Kolodite gitu iya. kemarin. Cuman Berarti karena udah di gunung lagi dong? harus jalan kaki. Harus jalan kaki. Iya karena Waktunya berapa jam? kalau orang normal kata Badul 3 jam, kalau Badul 1,5 jam. Oh, 3 jam berarti 3 seperti kilo. yang ya, seperti 3 yang kilo udah udah. ya, 3 jam ya. 3 jam. Iya. Kalau 3 kilo mendaki kayaknya Iya. agak landai. Ada gitu. landai. Ya kalau dari bawah sih emang bahasanya selalu landai, udah jalanin lah ya udah alhamdulillah aja.
Dan sosoknya memang sosok sederhana Mbak Kolodite juga? Mbak Kolodite dan rambutnya memang akurat, rambutnya segini ya, timbal. Pesannya apa dari Mbak Kolodite itu aja? Ada lagi. Kalau jadi gini, mungkin sekalian buat quotes aja ya. Jadi pesannya adalah yang kamu harus lakukan adalah menyiapkan diri untuk belajar spiritual. Menyiapkan diri. Kalau belum siap ya berarti belum waktunya untuk belajar spiritual. Ya. Di garis bawahi ya, menyiapkan diri. Karena belajar spiritual itu nggak seindah yang dibayangkan gitu sih. Ya buat biar teman-teman tahu aja, ya kan? Nggak seindah yang dibayangkan. Kalau benturan pertama itu tangguh, mungkin ada benturan kedua, benturan selanjutnya sampai kamu benar-benar siap untuk terpilih. Itu aja ya. Ya karena dalam spiritual kan memang guru yang mencari murid. Iya. Bukan murid yang mencari guru. Oke, teman-teman. Sekian ceritanya. Besok kita ketemu dan kita lanjutkan lagi. Rahayu, rahayu, rahayu.